Ya, sudah Ibu. Begitu mangga boleh mulai Pak Priyata dan Bu Yani ya. Teh Nyimas, Siapa? Teh Sama saya Bu Nyimas. Iya iya ini Mas. Sorry. Ya mangga boleh dimulai Pak Priyata dan Bu Nimas. Maju sebentar. Ibu mohon maaf off-cam karena jaringannya kurang stabil lagi di kampung. Oh iya mangga Pak. Apa-apa. Mangga Teh Nyimas biasa dikalikan. Ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yulia Sukmawardani, MSI, izinkan saya di sini Nyimas Dilviana dan rekan saya Bapak Priyatna Hendriawan akan mempresentasikan materi yang berjudul pengukuran dan evaluasi pembelajaran IPA. Selanjutnya, Kang. Nah, next. Di sini ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, bisa meliputi tes tertulis, kuis, penilaian praktik, atau pengamatan langsung terhadap performa siswa. Pendekatan empiris ini memungkinkan guru untuk memperoleh bukti konkret tentang seberapa baik nih siswa menguasai materi yang akan diajarkan. Pengumpulan data tersebut juga ditunjukkan untuk mendeskripsikan kompetensi siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif sehingga sifat kualitatif sudah diinterpretasikan. Angka-angka ini dapat dibandingkan dari waktu dalam bentuk angka memungkinkan guru untuk melakukan analisis statistik yang dapat mengungkap tren, pola, dan hubungan dalam data pembelajaran. Yang selanjutnya, Kak. Yang selanjutnya itu ada penilaian, di mana penilaian ini merupakan proses pengukuran data dengan menggunakan berbagai cara pengukuran untuk menilai proses kemajuan dan hasil belajar siswa. Tujuan dari penilaian ini apa? Nah, tujuannya itu untuk menginformasikan kepada guru dan siswa mengenai penilaian memberikan umpan balik kepada guru tentang efektivitas pengajaran mereka dan kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Kemudian mengarahkan pembelajaran di mana data dari penilaian dapat digunakan untuk mengarahkan dan menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran agar lebih efektif. Yang selanjutnya, sebentar. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Yaitu cara pengukurannya itu berbentuk tes tulis, kemudian ada penilaian kinerja, kemudian ada portofolio, selanjutnya ada observasi. Terus ada aspek yang dinilai, apa saja aspek yang dinilainya, yaitu ada kognitif, psikomotorik, afektif. Nanti ini akan berhubungan dengan objek penilaian yang akan disampaikan selanjutnya. Yang selanjutnya, Kang, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu kegiatan sistematis berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dengan tujuan untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana nih tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya ada objek penilaian.
Nah, objek penilaian ini dibagi menjadi 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada afektif. Yang akan dibahas pertama itu mengenai penilaian pengetahuan atau mungkin Akang dan Teteh sudah tidak asing lagi ya, sering disebut dengan kognitif, di mana penilaian pengetahuan ini suatu kegiatan yang dinilai untuk mengukur penugasan pengetahuan peserta didik. Penilaian pengetahuan merujuk pada kompetensi inti, pengetahuan atau sering disebut dengan KI, yang selanjutnya diuraikan menjadi KD. Apa KD itu? KD itu merupakan kompetensi dasar. Nah, penilaian pengetahuan ini dilihat atau dilakukan dengan melalui beberapa tes seperti tes tertulis, terus ada juga tes lisan dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Ranah ini berkenaan dengan ranah kognitif, di mana ini merupakan segala upaya yang menyangkut dengan aktivitas berpikir peserta didik. Yang selanjutnya ada penilaian keterampilan atau sering disebut dengan psikomotorik, di mana pada penilaian keterampilan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas yang telah diberikan, di mana penilaian keterampilan ini merujuk pada kompetensi inti keterampilan. Nah, kemudian diuraikan dalam kompetensi dasar atau KD. Penilaian keterampilan ini juga dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau beberapa teknik lain sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Selanjutnya, ada penilaian afektif. Penilaian afektif ini sering disebut dengan penilaian sikap, di mana penilaian afektif ini ditujukan agar pendidik memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik. Penilaian afektif ini merujuk pada kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial. Yang selanjutnya, Kak. Nah, yang selanjutnya itu ada kompetensi pengetahuan penilaian tertulis, di mana di sini ada tes objektif. Yang pertama ada benar dan salah, yang kedua ada isian singkat, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan. Nah, pada soal berbentuk soal untuk benar dan salah, ini berupa pernyataan yang dipertimbangkan oleh siswa sebagai pernyataan benar dan salah. Mungkin Akang dan Teteh udah nggak asing ya dengan soal yang berupa pilihan benar dan salah. Salah satu contohnya misal nih pada mata pelajaran biologi, pada materi sistem pernapasan. Manusia menggunakan paru-paru dan kulit untuk bernapas. Apakah jawaban tersebut benar atau salah? Nah, contoh soalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan benar, jawabnya benar. Kalau misalkan salah, jawabnya salah. Tentu jawabannya juga salah ya sebenarnya. Terus yang selanjutnya ada isian singkat. Isian singkat ini merupakan butir soal pada bentuk tes isian yang melengkapi, terdiri dari suatu kalimat yang belum sempurna dan siswa diminta untuk melengkapi kalimatnya. Misal isian singkat itu pasti diawali dengan isilah titik-titik di bawah ini. Apa nama proses di mana lapisan, misal kalau pada sistem reproduksi ya, apa nama proses di mana lapisan dalam rahim luruh dan keluar dari tubuh melalui vagina. Cuma satu kata berarti, isian singkat berarti cuma satu kata yang dijawabnya, yaitu menstruasi. Seperti itu. Terus ada pilihan ganda, soal ini tidak asing lagi juga ya, sudah familiar gitu. Tes pilihan ganda ini dapat bervariasi di mana butir soal yang disusun dapat berupa suatu pernyataan yang belum lengkap dan untuk melengkapinya dibutuhkan beberapa pilihan pernyataan sambungan. Salah satunya jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda ini juga merupakan suatu pernyataan dengan beberapa jawaban dan salah satunya berupa jawaban yang sudah ditentukan. Jadi ini mah tanpa contoh juga sudah terbayang ya bagaimana soal pilihan ganda. Yang selanjutnya itu ada menjodohkan. Nah, Akang Teteh, menjodohkan juga bukan hanya ada di dunia nyata ya, yang berkaitan dengan hubungan. Namun di soal juga ada yang namanya menjodohkan, di mana menjodohkan ini berupa butir-butir soal yang disusun dalam bentuk dua lajur paralel. Masing-masing lajur berisi uraian pernyataan istilah atau keterangan. Nah, siswa diminta untuk memasangkan atau menjodohkan tiap informasi yang berada pada lajur sebelah kiri dengan informasi lajur sebelah kanan, seperti itu. Jadi sudah ditetapkan mana
bagian pertanyaannya dan mana bagian yang akan dijodohkannya. Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kompetensi pengetahuan penilaian tertulis tes uraian, di mana ada uraian terbatas, uraian terstruktur, dan uraian bebas. Lanjutkan. Nah, uraian terbatas di sini itu memiliki lingkup permasalahan yang spesifik dan tidak menentu. Jawaban yang panjang. Kalimat perintah pada uraian tersebut dibuat secara singkat ya. Contohnya, jelaskan mengapa, apa definisi, gambarkan, buatlah grafik seperti itu. Ini contoh soalnya ada di samping ya, di mana tulislah definisi dari beberapa istilah berikut. Terus ada juga mengapa kapal laut dapat mengapung di atas air, seperti itu. Lanjut, Kang. Terus ada uraian terstruktur. Nah, pada uraian terstruktur, setiap butir soal memiliki satu informasi utama, kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan terbatas atau isian singkat. Ini contoh soalnya ya, suatu benda bergerak melingkar beraturan dengan radius lintasannya 100 cm. Benda ini berputar 5 kali dalam waktu 15 menit. Hitunglah. Yang pertama, periode putaran benda. Yang kedua ada kecepatan sudut benda. Dan yang terakhir ada kecepatan linear benda. Yang selanjutnya. Lalu ada uraian bebas. Uraian bebas menentukan jawaban yang terbuka. Siswa diberikan keluasan untuk mengemukakan pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya. Contoh, ini ada juga di sampingnya. Uraikan bagaimana penerapan ilmu sains dalam kehidupan. Terus kemudian juga ada kemukakan solusimu untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Seperti itu. Yang selanjutnya. Ada kompetensi pengetahuan berupa penilaian lisan, di mana penilaian lisan di sini itu menggunakan teknik pengukuran yang dilaksanakan melalui komunikasi secara langsung atau bertatap muka antara peserta didik dan pendidik, di mana pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan, secara langsung. Target yang diukurnya itu dalam pengetahuan ini atau dalam pengetahuan lisan ini yaitu mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau penalaran dan afektif. Dilanjut ke Kang Priyatna. Baik, terima kasih Teh Nimas. Selanjutnya ada kompetensi keterampilan. Kalau misalnya tadi kita bahas di pengetahuan, di bagian kognitifnya, kita masuk ke aspek keterampilannya. Yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga disebut sebagai penilaian autentik, yaitu suatu jenis penilaian yang meminta siswa untuk menunjukkan keterampilan atau pengetahuan esensial dalam menyelesaikan suatu tugas atau suatu produk. Nah, penilaian ini didasarkan pada standar yang ditentukan, misalkan apa namanya, standar. Kita sudah siapkan rubriknya, nanti kita tinggal menyesuaikan dengan rubrik tersebut untuk penilaiannya. Nah, penilaian ini ada dua, yaitu penilaian proyek dan penilaian produk. Penilaian proyek berarti di prosesnya, produk nanti di hasilnya. Nah, untuk tekniknya ini ada 4 yang kami sediakan, yang kami tampilkan. Yang pertama ada daftar checklist, skala lanjutan, jurnal harian, dan catatan mental. Pertama ada daftar checklist, yaitu guru menentukan aspek mana aja yang akan diamati. Kemudian memberikan penilaian dengan memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Dalam kasus lain ada juga yang memberikan nilai 0 dan 1. Ini salah satu contohnya. Jadi di sebelah kiri disiapkan aspek apa aja. Misalkan di sini ada mengambil larutan. Yang pertama memegang pipet. Nah, di bagian posisi tangan terhadap pipet sudah benar. Kita tinggal milih apakah ya atau tidak. Selanjutnya ada skala lanjutan. Ini mungkin sudah sering digunakan. Di sebelah kirinya ada aspek, sebelah kanannya ada skornya.
Selanjutnya ada jurnal harian. Nah, jurnal harian ini catatan guru, catatan pribadi guru ketika melihat proses pembelajaran siswa. Misalkan ketika pembelajaran ada siswa yang emang agak nyeleneh, misalnya dia gak merhatiin atau ketika belajar dia malah main HP, ini ada catatannya. Atau bisa juga untuk mencatat prestasi siswa. Misalkan ketika ada temennya yang kesulitan, dia ngebantu gitu. Ini menjadi salah satu aspek keterampilan aspek penilaiannya melalui jurnal harian. Dan yang terakhir ada catatan mental, yaitu penilaiannya itu atau kinerja siswa disimpan hanya dalam ingatan guru. Cuman hasilnya nanti bisa jadi gurunya ingat, bisa juga lupa. Nah, selanjutnya ada penilaian portofolio. Kalau bahas portofolio, mungkin kita langsung pikirannya ke karya. Nah, portofolio ini dibagi menjadi dua, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Nah, portofolio proses ini adalah portofolio atau hasil-hasil siswa yang secara kontinu. Contohnya adalah tugas harian. Jadi tugas harian siswa dari bab 1 sampai bab terakhir ini dikumpulkan. Oh, ternyata nilainya bagus. Ini juga suatu penilaian keterampilan. Atau bisa juga portofolionya berupa produk akhir. Misalkan dalam kegiatan P5 dan lainnya. Bisa juga dari kegiatan PJBL. Oke. Selanjutnya ada kompetensi afektif. Nah, di kompetensi afektif, mohon mas bentar. Ini mengacu kepada 5 kriteria. Pertama ada sikap, kedua minat, ketiga nilai. Nilai ini mengacu pada keyakinan tentang perbuatan baik dan buruk. Keempat moral, dan kelima konsep diri. Jadi penilaian-penilaian yang ada di kompetensi afektif ini didasarkan pada 5 kriteria ini. Untuk teknik datanya atau bisa teknik pengumpulan datanya menggunakan 4. Pertama ada skala Likert, kedua ada format observasi, ketiga ada skala beda semantik, dan keempat skala Thurston. Yang pertama skala Likert. Skala Likert ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden. Jadi saya kasih tanda kutip di sini, dinilai oleh responden. Jadi skala ini nanti diberikan kepada siswa untuk diisi. Jadi bukan diisi oleh gurunya. Skala Likert ini mungkin sudah terbiasa bagi para guru-guru untuk penelitian di lapangan. Selanjutnya ada format observasi. Format observasi ini untuk melihat sikap siswa saat berinteraksi dengan orang lain atau dengan norma yang harus ditaati. Nah, format observasi ini baru diisi oleh guru. Jadi guru mengecek langsung per siswa bagaimana proses di lapangannya bagaimana melalui observasi. Selanjutnya ada skala beda semantik. Untuk skala beda semantik yaitu 2 kata yang berlawanan, misalkan di sini ada menarik dan membosankan. Nah, disimpan di dua ujung. Nah, nanti kita tinggal mengisi kira-kira apakah aspeknya itu lebih ke menarik atau lebih ke membosankan. Nah, yang terakhir ada skala Thurston. Skala Thurston itu versi dari skala Likert. Hanya saja skala Likert itu datanya ordinal, sedangkan di skala Thurston ini menggunakan data interval. Jadi nanti menjawabnya seperti di Likert, yaitu tinggal pilih kira-kira dari 1 sampai 7 berapa nilainya, terus nanti dikalkulasi berapa persentasenya.
Jadi untuk apa? Untuk bahasan kami di pengukuran evaluasi hanya menyediakan teknik-teknik pengukurannya dan definisi awal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Izin bertanya, Kang. Ya silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dijelaskan oleh Teh Nyimas bahwa terdapat 3 jenis soal uraian. Nah, misalnya kalau kita tuh ingin menguji kemampuan berpikir kritis siswa, nah itu tuh lebih efisien menggunakan jenis uraian yang mana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Teh Nyimas mau sama Teteh? Tes, Teh Nyimas. Ya, Oke, Kang, atau ditampung dulu gitu? boleh ditampung dulu. Mungkin ada penanya yang lain? Maksimal pertanyaannya berapa ya, Pak? Mangga dulu aja. Nanti menyesuaikan waktu. Dua aja, dua ya. Maksimal. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi ke kelompok ini? Ya. Udah. Oke, sambil nunggu boleh saya jawab dulu, Teh Nyimas? Mangga, Kang. Baik, untuk menguji kreatif siswa atau keterampilan kreatif siswa, pendapat pribadi gitu ya. Ini lebih ke uraian bebas. Kenapa? Karena untuk uraian bebas ini menuntut jawaban yang terbuka. Jadi di uraian bebas ini kita nggak mengarahkan jawabannya harus kemana gitu. Anak-anak atau siswa boleh mengembangkan tergantung dengan pengetahuan, tergantung dengan pengalaman, tergantung dengan pandangannya. Jadi untuk kreatif siswa ini lebih direkomendasikan untuk uraian bebas. Teh Nyimas mungkin akan menambahi. Ya, izin menambahkan ya. Sebenarnya tergantung ya, tapi memang benar kata Kang Priyatna, lebih baik menggunakan uraian bebas karena siswa tuh lebih bisa mengekspresikan, memberikan pendapatnya sendiri gitu. Terus kalau misalkan uraian terstruktur tuh cocoknya digunakan untuk ingin mendapatkan jawaban yang sangat spesifik dan jelas gitu, yang relevan. Jadi itu udah harus yang lengkap gitu kalau misalkan terstruktur. Kemudian kalau misalkan uraian terbatas, ini tuh memberikan apa ya,
membatasi gitu membatasi jawabannya gitu ke dalam beberapa parameter gitu. Terus ini tuh cocok untuk situasi di mana ingin peserta tes mengembangkan jawaban mereka sendiri tapi dalam batasan yang jelas gitu. Tapi kalau misalkan tes yang uraian bebas itu kayak siswa diarahkan lebih ke eh, pendapat dia gitu, bisa mengemukakan pendapat dia seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini Baik. ada contohnya ya dari uraian terstruktur. Terus uraian bebasnya juga gitu. Kayak gitu. Kalau uraian bebas kan lebih ke pendapat ya, di sini juga kayak uraikanlah bagaimana penerapan ilmu sains dalam kehidupan gitu. Kalau uraian bebas. Tapi kalau misalkan uraian terstruktur itu sudah terstruktur gitu. Sudah tertata seperti itu. Bagaimana Teh? Kemudian Oke. Berarti yang efisien itu yang menggunakan uraian bebas ya, Teh? betul sekali. Oke, terima kasih. Sama-sama. Izin Bu, Mangga Bapak. izin bertanya Ibu. Mangga Kang, mangga Kang. Ini terkait skala Likert dan skala Thurston ya. Tadi saya ngelihat mungkin tolong dijelaskan kembali perbedaannya itu skala Likert dan skala Thurston. Kalau saya lihat tuh cuman beda di istilah aja, istilah yang kalau yang skala Likert contohnya tuh setuju tidak setuju, sama setuju, netral dan sebagainya. Kalau Thurston kan semua angka tuh 1 sampai 7. Tapi kan kalau skala Likert juga akhirnya itu bakal dilihat ininya apa angkanya juga. Jadi perbedaannya signifikannya apa ya? Kalau skala Likert dengan Thurston? Baik, langsung dijawab aja Teh, boleh? Mangga Kang. Baik, untuk perbedaan pertama, untuk skala Likert, ini datanya lebih ke data ordinal. Jadi kan data itu ada 4. Nah ini skala Likert ini lebih ke data ordinal. Sedangkan untuk Thurston ini datanya lebih ke data interval. Yang kedua, skala Likert ini pernyataannya nanti dibagi dalam 3 kategori, itu positif, negatif, dan netral. Sedangkan di Thurston ini bergantung pada favorable, suka gak sukanya. Sebentar, di sini. Pada dasarnya untuk skala Thurston ini agak jarang digunakan karena emang lebih terbiasa menggunakan skala Likert gitu. Ini juga saya ngecek beberapa kali ini kok mirip gitu kan, apa yang beda gitu. Sehingga emang saya juga gak bisa menjelaskan secara rinci perbedaan khususnya. Jadi ada 3 skala yang memang sering digunakan, Likert, Thurston, satu lagi saya lupa apa. Nah ini emang sering muncul gitu, khususnya untuk Thurston dan Likert. Cuma nanti di Thurston ini pengolahan datanya ini biasanya lebih panjang lagi dibandingkan dengan Likert. Mungkin nanti Ibu boleh minta tolong dibantu untuk yang Thurston ini. Saya juga agak kesulitan untuk di Thurston. Jadi untuk sementara di Thurston ini untuk pengambilan Untuk pengambilan responnya itu di favorable, disuka gak suka. Sedangkan untuk di Likert ini menggunakan aspeknya itu bukan aspek sih. Penilaiannya itu di positif, negatif, dan netralnya.
Walaupun emang nggak terlalu beda juga dengan two stone. Karena favorable pun ya sebenarnya sama aja, ke negatif positif larinya. Siap, Kang. Ya, hatur nuhun Pak Punten. Aduh, ABG rada bingung ya ku terus tahun banget. Ya, mungkin untuk konfirmasi nanti aja di akhir ya. Boleh kita beralih ke kelompok selanjutnya. Nah, dulu mangga ditutup untuk kelompok ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi itu ternyata harusnya hari ini kelompok 4 dulu ya. Nggak apa-apa, sekarang aja kelompok 4-nya. Kelompoknya Bu Iis ya. Iis. Dia loncat dulu ke bawah. Udah loncat dulu ya. Silakan kelompok Bu Iis boleh dimulai. Maaf, apakah suara saya terdengar? Udah nyampe, Bang. Terdengar tapi kecil ya. Tuh, udah. Bentar, Ibu. Iya, kecil. Oh, biarin minum, biarin. Coba dibesarin lagi volumenya. Masih kecil, Ibu. Udah, Bu. Udah sekarang udah. Udah ada. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izinkan hari ini kami dari kelompok 4, saya yang terdiri dari saya, Iis Sumiati, kemudian bersama rekan saya, Kang Akmal dan juga Teh Yasfi, hari ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Desain Instruksi Pembelajaran IPA. Oke, mungkin langsung diawali saja pada pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Definisi dari desain instruksi pembelajaran IPA. Dilihat dari asal katanya, kalau desain itu artinya rancangan ataupun rencana, sedangkan instruksi itu dikatakan sebagai pedoman. Nah, desain instruksi pembelajaran IPA ini membahas hal-hal mengenai proses yang berhubungan tentang perencanaan, pengembangan, penyusunan instruksi yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. Nah, apa saja sih hal-hal yang dibahas dalam desain instruksi pembelajaran IPA? Ini membahas beberapa hal, diantaranya 1, identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian 2, pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai, 3, pengorganisasian materi pembelajaran, dan 4, pengembangan evaluasi yang relevan untuk mengukur pemahaman peserta didik. Nah, perlu kita garis bawahi bersama bahwa dalam desain instruksi pembelajaran IPA ini, kita harus mempertimbangkan juga gaya belajar siswa, kebutuhan individual siswa yang diintegrasikan dengan teknologi pendidikan jika memang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dari desain instruksional pembelajaran IPA. Prinsip ini dikatakan juga sebagai aturan atau pedoman dasar. Jadi hal-hal yang harus ibaratnya kita adakan atau yang harus ada dalam membuat sebuah desain instruksi pembelajaran IPA, diantaranya yang pertama itu adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran IPA itu tujuannya harus spesifik, kemudian harus juga terukur dan juga harus dapat dicapai oleh setiap peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran IPA juga harus termasuk di dalam kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran IPA, yang memungkinkan proses evaluasi yang tepat dalam setiap pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran IPA juga harus bersifat relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya, bagaimana pembelajaran IPA ini nantinya dapat mampu membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa nantinya bisa melihat bahwa nilai dan juga signifikasi pembelajaran IPA ini ternyata berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-harinya atau di dunia nyata.
Dan yang ketiga, keterlibatan peserta didik untuk aktif. Jadi dalam membuat desain instruksi pembelajaran IPA, bagaimana caranya kita harus mengarahkan proses pembelajaran ini untuk melibatkan peserta didik. Kenapa? Biasanya apabila peserta didik terlibat, itu akan lebih memberikan kesan yang lebih yang lebih bermakna bagi mereka. Seperti kata-kata yang mengibaratkan bahwa apabila mendengar, peserta didik hanya akan lupa, apabila melihat dia hanya akan ingat, tapi apabila melakukan dan terlibat dia akan paham, seperti itu. Kemudian yang keempat, diferensiasi instruksional. Jadi di sini kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar dan juga minat serta tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam membuat desain instruksi pembelajaran IPA juga kita harus mengarahkan pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran IPA juga diarahkan untuk berbasis masalah. Kenapa? Hal ini agar mendorong peserta didik bisa memecahkan masalah nyata atau situasi-situasi yang relevan dalam dunia nyata yang berhubungan dengan konteks IPA. Kemudian yang keenam, penggunaan teknologi pendidikan. Kita sudah tahu ya bahwa dalam pembelajaran abad 21, teknologi ini menjadi hal yang lumrah yang memang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini juga merupakan sebagai salah satu tuntutan dalam pembelajaran abad 21 tentang adanya literasi digital, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, evaluasi formatif dan juga sumatif. Jadi ada baiknya dalam pembelajaran IPA itu, evaluasinya harus dibagi menjadi dua, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya. Ada evaluasi yang dilaksanakan setiap hari, atau yang disebut juga sebagai evaluasi formatif, dan ada evaluasi yang dilaksanakan di akhir bab, atau yang disebut sebagai evaluasi sumatif. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran IPA harus adanya refleksi serta umpan balik kepada peserta didik tentang kelebihan dan juga kekurangan apa yang dirasakan dalam pembelajaran di hari itu. Nah, sekarang tentang teori-teori dalam pembelajaran IPA. Jadi, ada baiknya dalam pembelajaran IPA, karena tadi itu harus melibatkan peserta didik, maka alangkah lebih baik dalam pelaksanaan pembelajarannya pun kita menerapkan beberapa teori-teori pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21. Di antaranya yang pertama ada teori belajar tentang konstruktivisme yang menekankan bahwa di mana pengetahuan itu harus dibangun oleh peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya sebagai individu yang menerima pengetahuan saja, tetapi mereka bersama-sama harus membangun pengetahuan. Seperti itu. Kemudian ada juga teori pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajaran ini diawali dengan pemecahan masalah nyata atau simulasi situasi dunia nyata. Nah, dalam pembelajaran IPA, pendekatan berbasis masalah ini akan memungkinkan peserta didik untuk menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam situasi praktis, memperkuat pemahaman mereka, dan juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Kemudian ada juga pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Dalam pembelajaran ini menekankan bagaimana kerjasama antar peserta didik itu dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sangat bagus dan juga efisien untuk meningkatkan pemahaman mereka, di mana peserta didik juga akan didorong untuk berkolaborasi dalam melakukan eksperimen, diskusi, proyek ilmiah, memfasilitasi pertukaran ide, dan juga pemahaman bersama-sama. Nah, setelah itu juga ada yang namanya pembelajaran berbasis inquiry atau penemuan, di mana pembelajaran ini mengacu pada pertanyaan, penelitian, dan juga eksplorasi. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan inquiry ini nantinya akan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan penyelidikan ilmiah, mengajukan pertanyaan, merencanakan dan melaksanakan eksperimen, serta menyimpulkan temuan mereka sendiri. Kemudian ada juga yang disebut sebagai teori pembelajaran kognitif, yaitu sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada pemahaman proses kognitif di balik pembelajaran, termasuk pemrosesan informasi, memori, dan juga pemecahan masalah. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan teori kognitif ini nantinya akan mendorong penggunaan strategi pembelajaran yang memperkuat pemahaman konsep ilmiah bagi peserta didik seperti gambaran visualnya, pengorganisasian informasi, dan juga penerapan strategi memorisasi yang efektif. Dan yang terakhir ada yang namanya pembelajaran berbasis pengalaman, di mana pembelajaran ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran.
Nah, pada pembelajaran IPA sendiri, pendekatan ini nantinya akan melibatkan eksperimen, kemudian kunjungan lapangan atau simulasi yang memungkinkan peserta didik untuk mengalami konsep-konsep ilmiah secara langsung. Kemudian ada juga yang disebut sebagai menyusun pembelajaran IPA ya. Bagaimana kita harus membuat tujuan dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk membuat tujuan dalam pembelajaran IPA, yang pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu standar kurikulum yang relevan dan juga kompetensi apa yang ingin dicapai dalam pelajaran atau unit tertentu. Kemudian yang kedua, sebelumnya kita juga harus menentukan dulu tujuan pembelajaran yang spesifik untuk pelajaran atau setiap unit tertentu. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun tujuan pembelajaran IPA, kita juga harus menggunakan kata kerja atau KKO yang jelas dan juga konsisten untuk menggambarkan perilaku apa yang diharapkan oleh peserta didik. Misalnya, kita jangan menggunakan kata mengetahui atau memahami, karena kan dari kata kerja operasional mengetahui juga banyak lagi. Jadi bagaimana sih siswa itu mengetahui apakah dia bisa menyebutkan atau dia bisa memberikan contoh atau dia hanya bisa sekedar menunjukkan. Termasuk bagaimana misalkan siswa memahami itu yang seperti apa, apakah dia bisa menguraikan, bisa mengidentifikasi, atau bisa menjelaskan. Jadi gunakan kata kerja yang memang jelas agar bisa terukur dengan jelas juga. Kemudian yang keempat, sesuaikan tingkat kesulitan tujuan pembelajaran dengan tingkat kelas. Jadi jangan sampai membuat tujuan pembelajaran yang mudah dicapai, misalkan hanya untuk menyebutkan saja. Itu kan terlalu mudah, tapi jangan juga membuat tujuan pembelajaran yang terlalu sulit, misalkan menciptakan hal-hal yang terlalu ibaratnya tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian sampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas kepada siswa di awal pembelajaran. Nah, kenapa ini penting? Karena tujuannya ketika siswa itu diberikan tujuan pembelajaran di awal, jadi dia punya target, punya capaian apa yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir, gunakan evaluasi formatif dan juga sumatif sesuai untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dari siswa. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Teyasfi. Boleh Teyasfi? Ya, terima kasih Teis untuk waktunya. Baik, di sini saya akan meneruskan pembahasan tentang desain pembelajaran IPA. Untuk bagian subbab merancang pembelajaran IPA. Nah, untuk merancang dan mengembangkan kurikulum IPA mencangkup pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan penting untuk siswa memerlukan pendekatan yang struktur dan holistik. Berikut adalah uraian mengenai langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses pengambilan atau perancangan pembelajaran IPA. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Nah, pada saat menganalisis kebutuhan, itu dianalisis dengan cara disurvei, diobservasi, dengan cara melihat kebutuhan belajar siswa, kemampuan yang dimiliki oleh siswa, minatnya, kemudian latar belakang dari siswa tersebut. Nah, jika sudah dianalisis dan didapatkan hasilnya, maka ditentukan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan, ditetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas yang terukur untuk setiap tingkat atau tahapan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran harus mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan penting untuk dikembangkan. Setelah itu, disiapkan pemilihan materi pembelajaran. Nah, untuk pemilihan materi pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, materi ini harus mencakup konsep-konsep ilmiah penting, prinsip-prinsip, dan aplikasi praktis yang relevan dalam konteks kehidupan siswa. Nah, setelah itu disusunlah rencana pembelajaran. Nah, penyusunan rencana pembelajaran yang terstruktur dan berurutan mencakup serangkaian aktivitas
strategi pembelajaran, dan sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dipastikan rencana ini mengintegrasikan pembelajaran konsep dan keterampilan dengan cara yang bermakna. Yang kelima itu integrasi keterampilan saintifik. Pastikan kurikulum mencakup pengembangan keterampilan saintifik yang penting seperti observasi, pengamatan, eksperimen, penalaran, dan komunikasi ilmiah. Nah, keterampilan ini sangat penting untuk memungkinkan siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep ilmiah yang baik. Kemudian ada diferensiasi instruksional. Nah, untuk mendiferensiasi instruksional itu dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa dengan mengintegrasikan strategi diferensiasi, termasuk penggunaan materi yang disesuaikan, penugasan yang berbeda, dan dukungan tambahan untuk siswa yang membutuhkannya. 7. Evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran itu kita mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan tes tulis atau proyek presentasi atau penilaian formatif lainnya. Pastikan bahwa evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Nah, yang terakhir itu refleksi dan peningkatan berkelanjutan. Setelah implementasi kurikulum, lakukan evaluasi diri secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan mengidentifikasi area yang harus diperbaiki. Nah, gunakan hasil evaluasi ini untuk meningkatkan dan menyempurnakan kurikulum IPA yang secara berkelanjutan. Slide selanjutnya, Teis, bukan. Untuk selanjutnya yaitu ini udah pindah slide belum teh? Udah ya? Udah Nah, belum? Di aku belum. coba bergeser. Ini ya, merancang. Iya. Iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian dalam desain instruksi pembelajaran IPA sebaiknya dirancang untuk mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk mengukur pemahaman serta penerapan konsep ilmiah siswa. Nah, berikut adalah prinsip yang dapat diikuti untuk merancang penilaian yang efektif dalam konteks pembelajaran IPA. Yang pertama itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Pastikan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangkan apakah penilaian tersebut mampu menilai pemahaman konsep atau penerapan prinsip ilmiah atau keterampilan saintifik yang diharapkan oleh siswa. Kemudian terdapat beragam format penilaian. Nah, yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok sebelumnya gitu ya, ada beberapa format penilaian, diantaranya contohnya seperti penilaian tes tulis, proyek, presentasi, observasi, atau penugasan yang secara praktis. Nah, kombinasi format penilaian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran IPA. Nah, yang ketiga itu mencangkup berbagai tingkat kognitif. Pastikan penilaian mencangkup berbagai tingkat kognitif mulai dari pengetahuan dasar hingga keterampilan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, menekankan penerapan konsep. Berikan penekanan pada penerapan konsep ilmiah dalam konteks situasi yang nyata atau masalah-masalah yang relevan. Contohnya masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pencemaran, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air, ataupun pencemaran udara, atau masalah dari efek rumah kaca. Kemudian yang kelima itu inklusif dan diferensial. Nah,
Pastikan penilaian inklusif mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Nah, gunakan strategi diferensiasi untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif setelah dilakukan penilaian selesai. Berikan umpan balik yang konstruktif itu dengan memberikan informasi spesifik tentang kekuatan, misalkan memberikan arahan bagian mana yang harus diperbaiki, serta saran untuk meningkatkan siswa dalam menguasai pembelajaran IPA. Slide selanjutnya, Tais. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPA. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPA itu memiliki banyak manfaat bagi guru dan peserta didik. Adapun jenis-jenis dari teknologi yang digunakan diantaranya yang pertama itu sumber digital. Sumber digital itu teknologi memungkinkan akses mudah terhadap sumber pembelajaran digital yang kaya akan konten IPA seperti video, tayangan video, simulasi, animasi, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran digital ini untuk memperluas aksesibilitas materi pembelajaran dan memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan lebih mendalam karena untuk daya tangkap anak itu kan kadang berbeda-beda ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Teis ada yang visual, audio, terus apalagi ya intinya seperti itu. Terus yang kedua eksperimen virtual. Nah, dengan menggunakan simulasi dan perangkat lunak laboratorium virtual, siswa dapat melakukan eksperimen dan observasi ilmiah tanpa harus menggunakan peralatan mahal atau bahan kimia yang berbahaya. Jadi tidak akan menyebabkan eh, kecelakaan laboratorium gitu. Karena ini laboratoriumnya virtual. Kemudian di sini tapi ada kelemahannya di laboratorium virtual itu dia tidak menghemat biaya karena apa? Ya namanya digital gitu ya. Virtual pasti harus menggunakan internet. Nah, dan internet itu kan tidak murah gitu. Pasti harus menggunakan banyak biaya lah. Terus kolaborasi online. Nah, kolaborasi online ini misalkan dengan pembelajaran seperti Google Classroom apa ya Kak? Seperti Zoom itu ya. Zoom terus Google Meet. Nah, itu merupakan contoh dari kolaborasi online. Kemudian pemanfaatan LMS, Learning Management System. Nah, di sini mungkin guru untuk melacak kemajuan siswa secara individu atau mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian tambahan. Biasanya di LMS ini digunakan untuk pemberian tugas ya dari gurunya, pemberian tugas, kemudian si siswa itu mengumpulkan tugasnya ke LMS. Biasanya di LMS suka ada tenggat waktu gitu, tanggal terakhir pengumpulannya. Kalau lewat dari tanggal pengumpulan, suka ada kadang ada yang tidak diterima, kadang ada yang ada tulisan terlambat seperti itu. Terus ada konten interaktif. Nah, konten interaktif itu bisa dengan menggunakan simulasi interaktif, game edukatif, dan presentasi multimedia. Contohnya kan sekarang banyak ya game-game edukatif yang bisa digunakan pas pembelajaran supaya tidak membosankan. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh seperti yang tadi seperti kolaborasi online. Evaluasi berbasis teknologi, penggunaan alat evaluasi berbasis teknologi seperti dilakukannya kuis online, permainan kuis, dan platform penilaian digital dapat membantu guru menilai apakah siswa itu sudah
menguasai atau belum. Nah, biasanya digunakan, yang sering digunakan bisa menggunakan Google Form atau contoh-contoh yang lainnya kayak apa, apa ya, yang paling cepat menjawab suka muncul apa ya, lupa nama nama aplikasinya, Quiz. nama webnya. Quizzes. Nah, iya, Quiz. Quizzes. Iya, betul itu. Silakan Tegi, slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan instruksi yang inklusif. Itu tugas dari pembelajaran inklusif atau diferensiasi. Eh, merancang dan melaksanakan instruksi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, memerlukan pendekatan yang berfokus pada keberagaman dan kesetaraan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dirancang dan dilaksanakan untuk instruksi yang inklusif. Yang pertama, pahami kebutuhan individu dari setiap peserta didik. Nah, biasanya dilakukan penilaian awal atau yang disebut dengan asesmen diagnostik, bukan ya? Kalau di awal itu ya asesmen diagnostik untuk lebih mengetahui apa sih si siswa itu kebutuhan, dia minatnya di mana, kebutuhannya bagaimana. Aduh, kemudian yang kedua, instruksi harus dirancang dengan beragam metode pengajaran dan bahan ajar yang fleksibel serta berdiferensiasi. Nah, yang ketiga, teknologi bantu dan bantuan individu juga harus disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, manfaatkan teknologi bantu, contohnya seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, atau perangkat lunak pembesar layar untuk memperbesar teks bagi siswa yang kesulitan membaca. Kemudian yang kelima, lakukan kolaborasi dengan ahli. Nah, pada kolaborasi dengan ahli ini biasanya dengan memberikan bantuan individual. Bantuan ini bisa dilakukan oleh gurunya secara langsung. Misalkan ada anak yang introvert gitu, dia tidak mau bergabung dengan temannya. Nah, sedikit-sedikit kita bimbing anak tersebut supaya mau bersosialisasi, atau ketika pembelajaran dia maunya sendiri terus. Nah, bisa dilakukan pembimbingannya langsung oleh guru. Udah ya, Tes? Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Akmal. Silahkan Pak Akmal. Cek, ada suaranya. Nah, baik. Selanjutnya itu pengembangan profesional guru IPA ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang merancang, melaksanakan instruksi yang inklusif terhadap peserta didik, kemudian menyesuaikan sama kebutuhan peserta didik, otomatis itu kan fokusnya pada peserta didik ya. Toh itu akan percuma jika kalau misalkan si guru IPA-nya itu belum masuk ke ranah profesional. Maka di sini kami memasukkan pengembangan profesional guru IPA agar yang tadi dalam merancang sesuai dengan kebutuhan si peserta didik, kemudian juga eh, memahami setiap individu peserta didik, kemudian membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung si peserta didik, itu dapat terlaksana dengan baik. Dengan cara apa? Dengan si guru IPA itu dapat menjadi sosok guru yang profesional. Nah, dalam hal ini untuk pengembangan guru profesional itu ada dua, ada secara pedagogik dan secara non pedagogik. Untuk secara pedagogik, nah istilah kompetensi pedagogik tidak hanya terkait dengan pengetahuan ilmu pendidikannya saja sebagai dasar terbentuknya kemampuan guru secara spesifik. Ia berkaitan pula dengan konteks membimbing anak. Otomatis si guru itu harus tahu nih bagaimana cara si istilahnya itu
memenuhi si kebutuhan si peserta didik. Misalkan dalam satu kelas itu mulai dari gaya belajar si peserta didik itu beda-beda tadi yang sudah dijelaskan oleh Thais. Ada yang misalkan gaya belajarnya visual, auditorial, sama kinestetik. Kemudian ada juga dalam secara level kognitif si peserta didik ada low, high, sama low, middle, sama high. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu bisa eh, apa eh, mendukung si peserta didik yang mempunyai level tingkatan seperti itu. Otomatis kalau misalkan si gurunya sendiri tidak mempunyai kompetensi dalam hal itu, maka eh, si pembelajaran yang berdiferensiasi itu tidak akan tercapai. Tuh. Maka dalam hal ini seorang guru harus mengembangkan si profesionalnya itu agar apa yang kebutuhan si peserta didik itu dapat terpenuhi. Itu secara pedagogik. Kemudian untuk secara non-pedagogik, nah kompetensi non-pedagogik merupakan kemampuan mengelola di luar dari pembelajaran peserta didik. Nah, kompetensi non-pedagogik sangat penting dikuasai oleh setiap guru. Hal ini dikarenakan guru di kelas tidak hanya mengajarkan materi saat proses pembelajaran berlangsung, tetapi juga guru harus dapat memperhatikan kepribadian sesuai untuk dicontoh, kemampuan guru untuk dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga kemampuan guru dalam penguasaan materi. Otomatis kalau misalkan dalam secara non-pedagogik itu, si guru dituntut untuk bisa istilah di sini adalah berperilaku dengan baik. Kalau hanya sekedar menguasai materi, konten, dan juga memenuhi kebutuhan peserta didik, itu hanya sebatas luarannya saja. Karena kan kalau misalkan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu selain memberikan ilmu tapi juga mendidik atau memberikan tuntunan. Otomatis di sini kalau dibaca dari sini secara non pedagogik otomatis adalah pembelajaran yang bisa mencakup sosial emosional si peserta didik. Otomatis si guru itu harus bisa istilahnya itu mendapatkan hati si peserta didiknya itu sendiri. Next, Thais. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan pedagogik ya, kemampuan pedagogik seorang guru untuk mencapai tahap profesionalnya itu sendiri. Yang pertama melalui aktivitas pembelajaran serta pelatihan. Yang pertama ada in-house training. Ya, yang kedua ada program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan dan berjenjang dan pelatihan khusus. Kemudian ada kursus singkat di LPTK ataupun lembaga pembelajaran lainnya pembinaan internal oleh sekolah dan pembelajaran lanjut dan riset lanjut. Nah, biasanya ini suka ada seperti kayak MGMP gitu, ada juga misalkan ada seminar-seminar, kemudian ada juga misalkan kayak PPG. Itu salah satu cara untuk meningkatkan profesionalan guru gitu. Kemudian ada melalui aktivitas tidak hanya pembelajaran serta pelatihan seperti dialog permasalahan pembelajaran serta kurikulum. Nah, ini bisa secara vertikal, contohnya dari guru dan guru itu berdialog mengenai permasalahan pembelajaran. Kemudian ada secara horizontal, itu antara guru dengan misalkan pengawas atau kepala sekolah gitu. Bagaimana cara menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan pembelajaran serta kurikulum yang ada. Misalkan sekarang kan kurikulum merdeka nih. Tentu si guru sedang istilahnya mah panik, ketar-ketir gitu. Gimana ini kurikulum merdeka bisa istilahnya dia tuh memahami secara keseluruhan, tidak hanya secara konsep tapi juga harus mengetahui secara dalamnya gitu si guru itu. Maka otomatis dia harus berdiskusi dengan guru yang istilahnya lebih paham tentang kurikulum merdeka tersebut dan juga dengan kepala sekolah gitu. Kemudian melalui seminar juga. Nah, sering suka ada yang namanya seminar-seminar yang masuk ke sekolah gitu, atau misalkan seminar-seminar penyusunan modul ajar misalkan. Nah, itu merupakan salah satu untuk meningkatkan kemampuan pedagogik si guru gitu. Kemudian ada workshop, riset, penyusunan modul atau bahan ajar dan pembuatan media pembelajaran. Next, guys. Nah,
Untuk meningkatkan kemampuan kompetensi non-pedagogik, yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Tentunya kalau seorang guru itu harus mampu berkomunikasi gitu. Meskipun kalian itu sebagai introvert, tentunya komunikasi kalian itu harus bagus gitu. Kalau misalkan jadi seorang guru, jangan sampai kalian itu jadi seorang guru tapi komunikasinya agak gitu atau tidak bisa menyeimbangkan dengan komunikasi seperti tadi. Apalagi kalau kita misalkan ngajar SD ya Teis, ngajar SMP itu kan wah anak-anaknya itu kan lumayan aktif, kemudian banyak bicaranya juga gitu. Kalau misalkan kita komunikasinya kurang baik, otomatis pembelajaran secara tatap mukanya itu kemungkinan tidak bisa berjalan juga dengan baik. Kemudian manajemen waktu. Nah, pelajari keterampilan manajemen waktu untuk mengoptimalkan produktivitas Anda dan menghindari stres. Nah, di mana kita harus belajar, misalkan kan di modul ajar ada beberapa tahapan, misalkan untuk kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti misalkan 60 sampai 80 menit, kegiatan penutup berapa menit. Nah, itu adalah untuk belajar manajemen waktunya gitu. Agar satu pembelajaran itu bisa sampai kata tuntas gitu. Jangan sampai pembelajaran kita udah merancang di modul ajarnya itu pembelajarannya sampai misalkan ada asesmen formatifnya di akhir, tapi kita malah baru sampai kegiatan inti juga belum beres gitu. Otomatis di sini jangan sampai si guru itu banyak melakukan pembuangan waktu gitu. Harus benar-benar bisa memanage waktu. Kemudian keterampilan kolaborasi. Nah, terlibat dalam kerjasama dengan rekan-rekan sejawat berbasis dan proyek kolaboratif. Di sini jangan sampai kita cuma datang ke sekolah terus ngajar balik lagi. Kita harus ikut kerjasama dengan rekan sejawat. Misalkan ada acara tertentu atau ada proyek-proyek P5 misalkan di sekolahnya. Tapi dia sebagai seorang guru nggak mau ikut dalam proyek P5 itu. Karena sekarang kan ada proyek P5 ya, kurikulum merdeka di setiap sekolah. Nah, malah si gurunya tuh nggak mau ikut dalam proyek tersebut gitu. Nah, otomatis itu untuk sebelum Teis, otomatis itu akan merusak keterampilan kolaborasinya itu gitu. Next. Nah, ada resolusi konflik. Nah, pelajari cara menangani konflik dengan bijak dan efektif baik antara siswa, antara si guru dan siswa maupun dengan rekan kerja. Jangan sampai kita membawa istilahnya masalah kalau dalam istilahnya itu jangan sampai kita membawa masalah di rumah ke sekolah gitu atau jangan sampai kita membawa masalah rumah ke kelas gitu. Kita harus bisa menangani konflik yang ada pada diri kita sendiri sebelum kita bisa mengajar kepada guru. Otomatis guru itu harus bisa selalu tersenyum dalam kelas gitu ya. Selalu bisa membawa keceriaan. Jangan sampai kita masuk ke kelas dalam keadaan murung. Kalau kita masuk ke kelas dalam keadaan murung, otomatis siswa juga akan bertanya-tanya, kenapa ini guru murung? Kemudian akhirnya tuh malah kita tuh membawa emosi kepada si peserta didik. Otomatis pembelajaran yang tadinya udah dirancang baik di modul ajar dengan kesalahan kita membawa istilahnya masalah yang tidak terselesaikan di rumah masuk ke kelas, akhirnya pembelajarannya itu menjadi rusak gitu. Nah, cara solusi yang mempromosikan perdamaian dan pemahaman. Kemudian ada keterampilan pengembangan diri. Solusi mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ikuti pelatihan, kursus, dan workshop yang relevan. Artinya, kalau ada misalkan workshop pelatihan atau misalkan MGMP, kemudian ada juga misalkan pelatihan apa gitu, ikuti. Jangan sampai kita hanya sebagai guru tok sebagai guru cuma masuk ke kelas bawa buku ngajar balik lagi, jangan sampai gitu. Kalau ada istilahnya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri, apa salahnya ikut gitu. Kemudian adalah keterampilan manajemen stres. Tadi udah pelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, olahraga, atau yoga untuk menjaga keseimbangan emosi dan fisik gitu.
Nah, kenali tanda-tanda stres dan tegangan dan temukan cara untuk mengatasinya. Misalkan stresnya itu misalkan ada masalah di rumah tangga atau di keluarga, ya jangan sampai kita tuh membawa emosi tersebut atau masalah itu dalam kelas. Tetap harus tersenyum. Apalagi guru-guru SD gitu ya kan, guru-guru TK gitu harus selalu tersenyum di kelas teh ya, Teis ya. Jangan sampai membawa muka yang semrawut gitu, cemberut ke kelas. Anak-anak pasti akan bertanya, ibu kenapa? Ada apa gitu kan. Next nih. Nah, sudah masuk pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam memahami desain instruksi pembelajaran IPA, guru perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip desain instruksional yang mencakup penetapan tujuan pembelajaran yang jelas gitu ya. Penggunaan beragam strategi pembelajaran, integrasi keterampilan saintifik. Nah, mencakup penetapan tujuan pembelajaran, otomatis si tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Di sini ada desain yang namanya understanding by design, yang dimana menggunakan backward design, yaitu dimana si rancangan pembelajarannya itu dimulai dari tujuannya itu harus jelas dulu, jangan dulu ke rancangan pembelajaran tapi ke asesmennya dulu. Setelah menentukan asesmen apa nih yang mau digunakan, misalkan 3 asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, otomatis baru deh merancang ke pembelajarannya itu, rancangan pembelajarannya. Itu menurut UBD, Understanding by Design, karena menggunakan backward design atau desain dari belakang, dari tujuan. Kan biasanya kita tujuan dulu nih, terus kemudian baru ke rancangan, habis itu assessment. Nah, tapi ada juga yang menggunakan backward design atau UBD, Understanding by Design, di mana awalnya itu tujuan dulu, kemudian masuk ke asesmennya apa nih yang mau digunakan gitu. Nah, disesuaikan dengan rancangan, nanti si rancangan itu mengikuti ke asesmen dan tujuan. Jangan sampai si rancangan ini jangan sampai si asesmen mengikuti rancangan gitu. Itu yang menurut UBD, Understanding by Design. Ada juga yang tadi urutannya tujuan, rancangan, kemudian asesmen. Kemudian menerapkan teori belajar seperti konstruktivisme dan pembelajaran aktif juga penting untuk memfasilitasi pemahaman konsep ilmiah siswa. Kemudian penting untuk merancang tujuan pembelajaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan siswa, artinya berdiferensiasi mengikuti kebutuhan si peserta didik yang tadi, mulai dari gaya belajar si peserta didik, kemudian juga level kognitif si peserta didik, serta mengembangkan kurikulum IPA yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dengan demikian, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi semua siswa. Mungkin saya akan kembalikan kepada moderator. Enggak, Teh Is. Oke, terima kasih Kang Akmal atas penjelasannya. Ini mungkin betul ya tadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Kang Akmal mengenai kompetensi guru perihal non pedagogik, terutama dalam mengatur emosional dan juga apa itu masalah ya. Ini mungkin sedikit berbagi pengalaman, entah apakah rekan-rekan di sini turut juga merasakan hal yang sama, apakah berlaku di guru SMP dan juga SMA. Cuman kalau untuk di SD sendiri, gitunya saya karena mengajar di SD, jadi saya ngerasa itu kadang mood yang dirasakan oleh guru itu bisa ditangkap oleh anak SD gitu, oleh mereka. Entah gitu kalau anak SMP dan SMA bagaimana. Cuma saya pernah ketika memang mood kita lagi kurang baik gitu ya dalam mengajar di kelas, misalkan kita lagi kurang bersemangat atau ada masalah dan lain-lain, saya juga pernah masuk ke dalam kelas dalam keadaan mood yang kurang baik. Dan di situ anak-anak SD itu kayak memang mereka juga langsung belajarnya juga nggak semangat, mereka yang tidur-tiduran, ibu males, kapan pulang, pokoknya dan lain-lain. Bahkan anak juga sangat sulit untuk mengerti gitu apa yang saya sampaikan ketika mood saya lagi berantakan. Tapi kalau misalkan mood saya lagi baik, lagi oke, kemudian lagi semangat buat belajar ketika saya masuk ke kelas, dan ternyata anak-anak SD-nya juga sama menangkap pelajaran dengan cepat, mereka mudah mengerti dan juga aktif. Berarti itu sangat-sangat berpengaruh ya. Mungkin teman-teman di sini juga bisa berbagi pengalaman apakah berlaku juga di anak SMP atau anak SMA. Tapi kalau SD seperti itu.
Oke, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Apabila ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Tapi sebelumnya kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh. Silakan ada yang mau bertanya, tapi mudah-mudahan nggak ada. Aduh. Pak Algi gimana Pak Algi? Mungkin mau sharing boleh, berbagi pengalaman juga boleh. Iya, berbagi pengalaman tentang saya mengajar kalian gitu. Kemudian pelatihan-pelatihan biasanya Ibu Neng Lani nih, pelatihan-pelatihan Ibu Neng Lani Aku bisa on berbagi ya. pengalamannya. Pak Ipan aja Pak Ketum katanya. Ah iya, gimana Pak Ivan? Enggak, ini maksudnya saya mau on video gitu. Saya ini izin ke istri. Sepertinya udah pada nggak fokus ya. Panjang lagi buat teman-teman. Mungkin tidak ada yang bertanya ya. Udah jelas kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh sedikit nggak? Ya, kenapa Bapak? Kenapa itu Pak Acep mukanya segitu sama Algi? Ini Ibu AI katanya. Cepet-cepet mudik Ibu katanya. Bentar. Ikut Pak Asep. Kan tadi Pak Acep kayaknya mau bertanya ya. Oh iya Bu, ini tadi sudah jelas, sangat jelas sekali. Cuman ini hanya usulan saja atau mungkin hanya sebatas apa ya, pemikiran saya. Tadi dibahas tentang teori belajar tentang IPA ya, pembelajaran IPA. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukkan ke dalam masukkan kajian-kajian Islamnya gitu ya, dalam pembelajaran IPA itu misalkan dalam sains Islam gitu ya, ada hubungannya dengan pembelajaran IPA itu. Nah, itu mungkin salah satu usulan saja dalam tadi yang sudah dibahas sama eh, penyaji gitu. Jadi ada bagaimana kalau misalkan kita masukkan nilai-nilai Islaminya lah itu dalam pembelajaran IPA-nya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak loh masukannya. Ya, mungkin betul ya teman-teman, karena menurut saya sendiri mungkin atau menurut teman-teman juga, karena IPA ini sangat mudah sekali ya untuk diintegrasikan dengan hal-hal yang berhubungan tentang Islam. Karena jika dilihat dari sisi pencernaan dan lain-lain juga itu gampang untuk buat kita mengarahkan anak-anak pada hukum penciptaan dan siapa yang menciptakan kita. Sangat ini ya. Terima kasih ya. Kenapa Ibu Rika ada yang ditanyakan? Ya, mau bertanya teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi yang terakhir mengelola emosi mungkin ya. Kadang memang secara umum gitu pasti yang namanya guru itu tidak luput dari kehidupan sehari-harinya di rumah. Nah, kalau tadi kan disampaikan bahwa bagaimanapun kondisi kita di rumah tidak boleh dibawa ke kelas, ke sekolah gitu. Nah, apakah memang itu tuh tok seperti itu atau misalnya kita memberikan apa ya, kan gini, kalau misalnya siswa di sekolah juga sama kan, mereka itu pasti punya permasalahan di rumahnya masing-masing dan kalau dilihat siswa itu kan tidak bisa seperti guru ya yang menyembunyikan dulu gitu ya permasalahannya dan dia ceria di sekolah gitu. Nah, apakah memang itu harus seperti itu? Misalnya kita memahami siswa tetapi
siswa tidak perlu memahami gurunya gitu. Ataukah misalnya kita juga memberikan apa ya, sesuatu supaya siswa juga bisa berempati gitu kepada gurunya. Misalnya gurunya itu misalnya anaknya tuh lagi sakit gitu ya, di rumah sakit. Tapi karena harus mengajar, dia akhirnya bela-belain ke sekolah misalnya. Apakah itu teh masih bisa disampaikan gitu ya? Ibu sebenarnya sedang ini disampaikan. Jadi mohon pengertian juga gitu. Atau memang ya udahlah yang namanya kondisi di rumah di keep disimpan baik-baik sehingga kita di sekolah itu benar-benar menampilkan kita yang profesional sebagai guru yang seolah-olah tidak punya permasalahan lain gitu. Itu mungkin Bu. Oke, baik, mungkin kami tampung dulu. Ada pertanyaan yang lain? Untuk menghemat waktu mungkin ya, karena ada juga yang kuliah lain, mungkin izin sedikit menjawab. Kalau menurut saya pribadi, mungkin ya sebagai kan kita itu dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi ya guru itu, termasuk salah satunya adalah tentang profesionalisme. Mungkin ya kita bisa saja menyampaikan apa yang sedang dialami oleh kita, cuman bukan dalam artian kita pantas untuk misalkan karena kita lagi sedih atau lagi apapun, terus kita mengajarnya jadi kurang maksimal, itu tidak ya. Mungkin maksud tujuan dari kita menyampaikan apa yang sedang dirasakan ya supaya anak-anak lebih mengerti aja, dan misalkan nggak terlalu nakal atau terlalu banyak tuntutan kepada kita. Cuman kalau dilihat dari segi kompetensi profesional ya alangkah lebih baik apapun mungkin keadaan yang sedang kita alami di rumah atau masalah yang kita hadapi ya kita harus profesional gitu, tetap mengajar sebagaimana apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, dan anak-anak juga tetap mendapatkan haknya gitu. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya. Bagaimana kalau dari pandangan teman-teman yang lain, mungkin dari kelompok saya juga? Mungkin Boleh tambahan dari ya, Tayasri atau dari Kak Akmal. mungkin tambahan ya. Iya, Iya karena kita tuh sebagai manusiawi ya, guru juga manusiawi, mempunyai iya, emosi dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Dalam istilahnya betul tadi kata Teh Is, kita harus bersikap profesional. Artinya profesional di sini ketika kita mengerjakan satu pekerjaan ya udah fokus aja di sana, atau misalkan kalau misalkan kita fokus di sana jangan sampai kita membawa hal-hal lain dalam pekerjaan tersebut gitu. Boleh kita untuk memberitahu, toh nih saya di rumah ada permasalahan ini, tapi jangan sampai kayak ngasih taunya itu secara mendetail gitu. Kalau misalkan seperti itu malah nantinya kita kayak ngemis empati dari si peserta didik gitu ya, ngemis empati. Hanya saja kita hanya ngasih tahu, gimana sih, sekedar ngasih tahu keadaan kita gitu. Misalkan kita lagi sakit nih, hanya sekedar Bapak kemarin habis dari rumah sakit misalkan. Mohon pengertiannya udah gitu. Jangan sampai kayak kita mohon kepada peserta didik, kepada kalian untuk ngerti keadaan Bapak gitu. Gitu mah kalau nantinya bakal kayak ngemis empati kita nantinya gitu ya. Jadi boleh kita untuk kalau menurut saya ya, gimana yang lain nanti ada tambahan dari yang lain mungkin. Kalau menurut saya boleh kita untuk menyampaikan apa yang terjadi, tapi jangan sampai malah merusak keprofesionalan kita sebagai guru dan merusak rancangan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nanti kan kasihan si peserta didik kan membutuhkan pembelajaran yang apa yang memang mengakomodir mereka. Jangan sampai dengan adanya permasalahan yang ada nanti atau permasalahan di rumah, malah kita tuh malah merusak pembelajaran yang ada dan merusak kebutuhan mereka. Mereka kan datang dari rumah, toh mereka juga di rumahnya banyak masalah, datang ke sekolah juga mereka udah memaksakan gitu ya, memaksakan diri untuk datang ke sekolah gitu untuk belajar, ingin memenuhi kebutuhan mereka. Malah kita mempunyai permasalahan yang ada karena tidak bisa memanage emosional ketika belajar tidak maksimal. Berarti kita enggak istilahnya itu malah enggak memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengakomodir mereka gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari yang lain?
Bapak Ibu yang lain mungkin barangkali ada masukan juga. Cukup mungkin ya. Ibu Rika bagaimana? Mungkin sedikit menambahkan juga ya, tadi beberapa sampaikan juga kalau saya pernah baca juga kalau memang dirasa masalahnya itu tidak akan mengganggu profesionalan kita, ya mungkin boleh disampaikan, tapi jangan terlalu detail yang tadi dikatakan oleh Kang Akmal juga. Tapi kalau misalkan permasalahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita, ya lebih baik untuk dijaga saja privasi dan keprofesionalan kita seperti itu. Jadi tergantung dari apa masalah yang sedang kita alaminya, apakah memang harus benar-benar disampaikan atau tidak. Seperti itu. Barangkali. Ada yang lain atau sudah cukup? Bu Yos, Bu Is, Ya, Kapunten nih mah, Billy, dia mah Billy ya Billy, tapi syukur-syukur tidak Billy keluar jalur, tolong diingatkan. Tadi itu saya tuh mendengar ada bagian untuk menyusun RPP ya. Ada nggak? Ada ya? Iya, ada. Ada ya. Kalau kita telusuri itu, mungkin dari teman-teman yang lain pernah melihat lah, ada pernyataan seorang guru konten kreator, gitu. Konten kreator yang bidangnya di guru, menyatakan bahwa guru yang berusaha untuk membuat kelasnya hidup itu akan mengakali administrasi. Betul. Sementara guru yang fokus ke administrasi akan mengakali siswanya. Jadi kebalikannya mungkin. Guru yang mengakali siswanya guru yang fokus pada kemerdekaan siswanya akan mengakali administrasi, sementara guru yang fokus pada administrasi justru akan mengakali kemerdekaan pembelajaran pada siswanya gitu. Ini teh sebenarnya ya pendapat teman-teman di sini kayak gimana gitu? Apakah memang kemerdekaan siswa ini, pembelajaran ini tidak bisa beriringan dengan pembuatan administrasi seperti yang tadi konten kreator guru tadi disebutkan gitu? Atau memang ada celah, ada missing link yang tidak banyak guru tahu sehingga ini terjadi di lapangan gitu. Itu Bang Inten. Mungkin bukan izin menjawab ya. Kita diskusi aja. Cukup menarik dari permasalahan dari Pak Ipan ya. Intinya itu jangan sampai guru hanya fokus pada modul ajar gitu ya Pak Ipan. Hanya fokus pada jangan fokus pada administrasi gitu. Ya sebenarnya waktu saya kuliah di ini ya, yang PPG itu banyak juga dosen-dosen yang mengatakan untuk kurikulum merdeka ini sebenarnya justru lebih enak katanya. Kita tidak dibanyak tuntut administrasi, tapi apa yang kita rasain gitu, apa yang kita rasakan yang udah mengajar di kurikulum merdeka nih kepada rekan-rekan semuanya pasti juga merasakan sama aja gitu ya. Yang namanya administrasi tetap menumpuk gitu ya tentang modul ajar gitu. Nah, kalau menurut saya kan modul ajarnya itu fleksibel gitu untuk kurikulum merdeka ini fleksibel. Artinya kan kalau kita mungkin ada yang lebih berpengalaman, tapi saya dulu menyusun RPP dulu semuanya pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya. Setiap materi semua udah disusun di awal gitu. RPP-nya kata beberapa teman saya waktu itu mengatakan itu mah hanya sebagai dasar untuk dikasih ke kepala sekolah aja gitu. Toh nanti di pembelajaran secara langsungnya kita kan melihat kondisi si peserta didik gitu. Itu hanya sebagai administrasi kita kepada kepala sekolah gitu. Cuma hanya sebatas laporan saja. Untuk prosesnya
emang kepala sekolah tahu apa gitu? Atau orang lain tahu apa? Toh kita gurunya sendiri yang tahu kondisi di kelasnya gitu. Otomatis bukan hanya fokus pada administrasi, kita juga fokus pada peserta didik. Artinya harus tahu nih pembelajaran apa yang cocok si peserta didik. Toh kita enggak seenaknya membuat modul ajar, enggak seenaknya bikin RPP gitu. Harus sesuai dengan mulai dari level kognitif si peserta didik, kemudian juga gaya belajar si peserta didik agar nantinya si pembelajaran itu berdiferensiasi atau memenuhi kebutuhan si peserta didik, bukan hanya mengakomodir misalkan peserta didik yang levelnya high saja, kemudian bisa mengakomodir si peserta didik yang low gitu. Nah, otomatis kita jangan hanya berfokus pada modul ajarnya aja, tapi harus fokus pada si peserta didik, jangan fokus pada administrasi sebagai seorang guru, tapi harus fokus juga kita sebagai seorang guru nih. Seorang guru itu apa? Pendidik dan yang menuntun gitu ya. Artinya harus fokus pada kompetensi yang bisa memenuhi kebutuhan si peserta didik gitu. Kemudian di kurikulum Merdeka ada yang mengungkapkan bahwa kurikulum Merdeka itu bukan artinya si guru itu sebebas-bebasnya mau bikin apa, mau bikin apa gitu dalam pembelajarannya. Kemudian si siswa ini mau milih apa gitu, belajarnya mau gimana gitu. Bukan gitu, tapi ada yang mengungkapkan bahwa kurikulum Merdeka itu adalah gimana kita memerdekakan si peserta didik agar belajarnya lebih baik gitu. Tidak hanya menuntun si peserta didik dalam, misalkan kita menuntun si peserta didik ini untuk mencapai tingkatan level A gitu, tapi bukan menuntun terhadap level A, tapi menuntun bagaimana si peserta didik itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi maksud dari merdekanya itu seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari yang lain gitu. Menurut saya seperti itu. Jangan, benar kata Pak Ipan. Kita hanya berfokus pada administrasinya saja, tapi tidak berfokus pada apa sebagai seorang gurunya itu gitu. Hanya berfokus pada modul ajar, RPP gitu, administrasi guru gitu ya. Tapi terkadang administrasi juga dibutuhkan gitu. Jadi bagaimana? Boleh Ibu Nenglani, Ibu Lucy yang lebih ini. Makasih Pak Akmal. Oke, Bapak Ibu, kita selaku pendidik pernah nggak ngebayangin? Jangan membayangkan sebagai guru dulu, membayangkan kita sebagai mahasiswa nih. Kita misal harus nyatet, catatan kita dibutuhkan tidak? Nah, tapi ada juga orang yang malas nyatet gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti catatan itu dibutuhkan. Nah, sama dengan administrasi. Jadi Bapak Ibu, administrasi itu sebenarnya kelengkapan yang kita butuhkan loh. Gini, dari dulu nih, kalau aku kan zaman jadul ya. Dari mulai rempel itu ada namanya rencana pembelajaran, ada satpel, satuan pembelajaran. Terus kemarin ke RPP, kemudian ada lagi kemarin RPP selembar ya yang ada apa edarannya itu. Itu untuk memperingan guru. Sebenarnya semua itu sampai ke sekarang yang modul, sebenarnya kalau modul kalau saya lihat ya dibanding dengan RPP yang selembar itu jauh lebih mudah membuat RPP selembar karena itu hanya apa ya step by apa ya hanya garis Rancangan besar. belajar. Kalau modul justru sekarang lebih lengkap, lebih komplit. Modul itu asa kembali lagi ke RPP yang RPP. sebelum RPP selembar gitu. Kalau saya apa ya menganalisis jawaban dari Pak Akmal. Nah, teman-teman, sebenarnya administrasi yang diharuskan dimiliki oleh guru itu semua punya fungsi masing-masing. Yang pertama misal apa silabus ya atau apa ya pokoknya pedoman kalau dulu GBPP, kalau kemarin silabus, kalau sekarang CPTP. Itu semua itu tuh ada fungsinya. Fungsinya apa? Supaya kita nggak keluar dari koridor yang harus kita apa ya ajarkan kepada siswa. Kemudian kita membuat RPP. RPP juga Bapak Ibu sebenarnya tidak usah jelimet kayak gitu ya. Kan kita kalau mau berpedoman pada modul mangga, kalau mau berpedoman pada RPP selembar tidak salah pula.
Karena apa? RPP itu sebenarnya pedoman kita untuk ngajar di kelas. Jadi sebenarnya saya tuh suka jengah dengan guru-guru yang aduh meniriweuh kudu ngerjakeun administrasi. Apanan administrasi teh itu kita butuhkan ya Bapak Ibu. Makanya kalau bikin administrasi mungkin ya nggak usah seperfik mungkin, yang penting kebaca sama kita. Dan kalau kita tidak hadir, itu bisa dimengerti oleh orang lain ketika orang lain sebagai guru piket misalnya mau menyampaikan kembali. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya administrasi itu ya kalau saya ya berpikiran itu membantu kita loh, bukan sesuatu yang harus dihindari gitu. Nah, terus dengan administrasi itu justru akan menuntun kita itu nggak keluar dari materi yang mau kita sampaikan. Itu udah jelas step by stepnya. Kebayangkan kalau misalnya kita ngajar di sekolah terus terjun bebas wae gitu ya tiap hari teh gitu. Udahlah nanti juga nggak usah bikin itu ini gitu. Kalaupun bikin administrasi tadi hanya untuk kepentingan administratif misalnya pemberkasan TPG dan sebagainya. Aduh jangan Bapak Ibu, bukan begitu. Tahu apa tadi ya kepala sekolah dengan yang ada di kelas. Justru kalau saya dulu saya kurikulum, kalau saya itu tiap hari itu saya keliling kelas. Dan saya tahu bagaimana setiap guru mengajar. Ada yang terjun bebas, ada yang ya begitulah. Dan yang terjun bebas itu biasanya mereka di akhir mengeluh. Aduh materi can kasampaikan. Iya tuh dah kalau curhat wae di kelas. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik kita mengajarkan pada diri kita sendiri dulu supaya kita profesional. Nah, sekarang bagaimana yang kita didik itu mau terdidik kalau kitanya saja ya, seperti itu gitu. Jadi yuk sekarang mah mulai menyadari bahwa administrasi itu bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu momok yang menakutkan, tapi itu tuh sesuatu kebutuhan kita loh gitu. Kalau saya mah begitu ya. Tapi mungkin kalau yang lain, kalau misalnya saya terlalu idealis kayak gitu, ya itu mah ya mungkin saya ya. Untuk teman-teman yang lain mah enggak. Nah ini ada Bu Lucy nih mau nambahin, ya silahkan. Izin Bu, satu acan Bu Lucy. Apa Pak Ivan? Enggak maksudnya teh ini mah memperjelas aja pertanyaan. Jadi apakah setidak sinkron itu gitu tak menyenangkan anak-anak pembelajaran di dalam pembelajaran dengan penyusunan administrasi gitu? Apakah memang tidak bisa guru tuh administrasinya jalan plus pembelajaran di dalam juga menyenangkan gitu seperti itu? Nah, guru yang profesional itu begitu. Bagaimana kita bisa membuat siswa menyenangkan kalau step by step pembelajaran kita itu saka inget gitu. Jadi kalau kita rancang ya dari awal biasanya jadi menyenangkan justru. Jadi kalau saya dari awal juga sudah diskenarioin. Oh nanti anak-anak itu bakal begini, anak-anak itu akan saya beginikan dan nanti saya harapkan responnya begini. Dan kalaupun responnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pada saat itu saya boleh mengadakan inovasi gitu. Kalau saya mau gitu Pak Ipan. Jadi pasti seiring sejalan kok kalau gurunya yang profesional mah. Tapi saya juga tidak begitu amat sih. Kadang ada ketika ya tadi bad mood dan sebagainya. Ya itu mah manusiawi ya, dan tidak bisa tuh kita teh bukan robot ya. Gitu. Berarti fleksibel gitu ya Ibu? Ya betul. Nah ini, Mama unggul anu rekomen, mangga silakan. Boleh. Senior. Ya, Ibu Lucy boleh. Ya, izin Bu Iis pertama menanggapi yang Bu Rika dulu ya mengenai di kelas gitu. Kayaknya apa yang disampaikan oleh Bu Iis mengenai kompetensi profesional guru itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi
seiring semakin lama kita mengajar, jadi keprofesionalnya itu akan tumbuh gitu. Nah, kemudian mengenai Bu Rika, yang saya alami ini memang mengajar itu, menjadi guru itu adalah seni bermain peran gitu ya. Jangankan masuk kelas gitu ya, maksudnya dalam kondisi mood perasaan yang bercampur aduk gitu ya. Kadang kita masuk dari satu kelas ke kelas yang lain pun kita menjadi pribadi yang berbeda-beda gitu ya. Kelas ini dengan karakter yang seperti ini kita tidak bisa menerapkan dengan kondisi kita istilahnya yang berbeda-beda gitu ya, karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi kelas yang pasif itu kita tidak mungkin menerapkannya dengan cara yang seperti ini gitu, yang seperti itu gitu, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, jadi masuk kelas menjadi guru itu adalah seni bermain peran gitu. Nah, kalau yang saya lakukan ketika tumbuh profesionalisme di dalam diri kita gitu, ketika kita masuk kelas, kita itu udah bukan menjadi diri kita sendiri, tapi kita menjadi milik mereka gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyembunyikan apapun yang kita rasakan gitu, karena ketika di kelas yang saya rasakan, saya itu milik mereka gitu, bukan ini lagi gitu ya, seperti itu. Kalau yang saya lakukan seperti itu gitu. Kadang-kadang saya suka ketika ada masalah gitu ya, masalah rumah tangga atau masalah apapun gitu, ketika masuk kelas gitu justru jadi pelampiasan saya bisa happy bersama mereka gitu, melepaskan sejenak masalah yang saya miliki gitu ya, seperti itu gitu. Tapi memang untuk sampai di tahap itu gitu, itu juga butuh butuh waktu yang lama gitu untuk bisa sampai di tahap itu. Nah, kemudian untuk Pak Ipan masalah administrasi, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Neng Lani, untuk saya juga administrasi itu penting ya. Gitu, bagaimana kita bisa mengajar menjadi guru yang menyenangkan itu, kalau saya itu tertuang di dalam apa yang saya tulis gitu. Kemudian berat atau tidaknya administrasi untuk seorang guru, untuk saya sendiri gitu, itu tergantung kita memandangnya penting enggak itu administrasi itu untuk kita gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan di kelas itu saya tuangkan di dalam administrasi yang saya tulis gitu. Seperti dalam sehari-hari itu saya selalu menulis, ada yang namanya jurnal harian. Itu penting bagi saya untuk melihat siapa di kelas yang berperilaku positif, berperilaku negatif, itu saya tuliskan gitu di jurnal harian gitu. Kemudian ada agenda mengajar. Agenda mengajar juga tak kalah penting gitu. Saya tuliskan kelas ini udah sampai materi apa, kelas ini apa ya tagihannya gitu, kelas ini siapa yang tidak hadir gitu ya, kelas ini. Itu saya tuangkan di sana gitu, sehingga jadi seperti seperti buku diarinya guru gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah RPP gitu ya, mau RPP mau modul ajar, buat saya sih sama aja gitu, karena isinya itu aja gitu, tinggal kita modifikasi gitu ya. Kayak program semester, program tahunan, itu juga setiap tahun dari awal saya mengajar sampai sekarang itu sebenarnya sama seperti itu gitu, tinggal dimodifikasi disesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Nah, RPP dan modul ajar juga sebenarnya itu aja, cuman ada tambahannya di modul ajar, ada tambahannya. Jadi sebenarnya tidak membuat dari nol gitu ya. Nah, yang menjadi berat itu adalah guru yang memang tidak suka menulis gitu. Jadi ketika menulisnya itu, membuat administrasinya itu ketika ada pemeriksaan, ketika ada supervisi gitu ya, seperti itu, atau mau akreditasi gitu, seperti itu. Jadi disakalikan gitu ininya bikinnya gitu. Tapi kalau untuk saya sih itu memang kebutuhan gitu ya. Nah, seperti modul ajar itu tiap tahun itu selalu saya revisi gitu. Jadi kayak kemarin waktu saya menerapkan STEM dengan elevator, jangan gitu, diganti lagi gitu, seperti itu. Jadi selalu setiap tahun itu direvisi gitu. Bahkan saya tuh punya yang namanya buku pintar gitu ya, bukan buku pintar buku rangkuman materi yang setiap tahun itu saya ganti. Padahal materinya itu aja gitu ya. Itu benar-benar tulisan tangan saya gitu, tulisan tangan saya, karena karena saya sadar bahwa tugas saya mengajar, maka yang harus pertama belajar itu adalah saya, bukan siswanya gitu, seperti itu. Jadi apa yang akan saya lakukan di kelas itu memang benar-benar tertuang di dalam RPP modul ajar gitu, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyenangkan melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu, kalau menurut saya gitu,
Itu tergantung apa yang saya tuangkan di dalam modul ajar atau RPP saya gitu, dan itu selalu direvisi setiap tahunnya gitu. Seperti itu, Bu Iis. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu atas masukannya. Ya mungkin ya izin menanggapi juga dan merespon dari masukan Ibu Lani dan juga Ibu Lucy. Betul mungkin ya kalau lebih baik mungkin antara administrasi dan juga persiapan kita mengajar itu harus dilaksanakan beriringan karena tadi ya sudah dibahas juga kalau misalkan kita ingin membuat kelas yang menyenangkan, pastikan kita nggak mungkin tiba-tiba feeling bikin kelas menyenangkan itu seperti ini atau dapat di hari H-nya. Enggak, tapi berdasarkan hasil perencanaan dan ide-ide yang telah kita pikirkan sebelum mengajar. Nah, alangkah lebih baik untuk apa gitu. Kenapa? Kenapa tidak kalau si ide-ide dan rancangan itu kita tuangkan aja langsung ke dalam RPP supaya administrasi jalan dan proses pembelajaran di kelas pun jalan. Mungkin seperti mungkin ada masukan yang lain atau sudah mungkin ya? Atau ada yang lain barangkali tadi Ibu Titin sempat raise hand atau ada masukan lagi? Bu Titinnya udah live ya itu. Oh, udah. Cukup ya. Ya, Ibu. Yang lain nggak ada kuliah ini. Tidak Hanya ada Ibu. kajian biologi aja yang ada kuliah jam 10. Betul itu seperti Iya, itu. Bu. Ya. Tadinya saya mau 3 kelompok tapi ternyata nggak keburu ya. Kita tinggal berapa kelompok lagi ya? Yang belum. Berarti 5 Ibu, berarti yang terakhir ya. Oh kan kita tuh 12 ya? Ya, baru 5 ini. 12 atau 11 ya? 10. Berapa sih? Lupa. Ada yang ingat nggak berapa kelompok ya? Soalnya kan kemarin ada beberapa yang bertiga. Jadi mungkin kayaknya 10 kayaknya ya. 10 kayak Bu. 10 ya. Karena kalau 12 itu berarti kan semuanya berdua. Tapi kemarin udah ada 2 kelompok tuh yang bertiga. Berarti 10 mungkin ya. Berarti baru 5, masih sisa 5 lagi ya. Oke. Ya, nanti kita akan diskusikan lagi ya gimana untuk penampilan selanjutnya. Ya baik. Sebenarnya sudah cukup baik ya dua-duanya. Yang kelompok pertama tadi tentang evaluasi. Masih ada nggak kelompoknya? Tadi itu ada pertanyaan mengenai yang skala itu ya, Likert dan Thurston ya. Iya, Bu. Sebenarnya sih memang sebenarnya ada 4 ya skala penilaian sikap itu. Ada 2 lagi tuh Goodman sama waktu evaluasi udah belajar belum tentang itu skala penilaian afektif? Belum ya. Kuliah evaluasi. Efektifnya belum ya. Belum. Ya. Yang efektif udah, yang sikap ya Ibu ya, yang skala sikap ya. Oh, udah. Ya, tapi mungkin baru Likert aja mungkin ya, atau udah semua? Enggak semua. Tidak dijabarkan semua gitu. Ini kan secara garis besar itu sebenarnya bukan cuma 2, ada 4, yaitu Likert, Goodman, semantik diferensial, sama Thurston yang tadi. Cuman memang yang banyak digunakan itu Likert dan Thurston. Ya, keduanya itu mirip sebenarnya. Kalau misalnya hanya mungkin kalau secara teknis ya, kalau Likert itu berarti kan siswa dikasih pernyataan, kemudian dia menyatakan skala kesetujuan ya, apa ya, setuju, sangat tidak setuju begitunya ya. Nah, mereka tinggal memilih itu gitu. Biasanya 5 rentang skalanya. Misalnya kalau misalnya pernyataannya positif, maka sangat setuju itu jadi 5, nilainya setujunya 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, kalau pernyataannya negatif, maka kebalikannya, sangat setujunya itu jadi 1, dan sangat tidak setujunya itu menjadi 5 poinnya. Tapi itu bisa tidak harus setuju tidak setuju ya, bisa juga sangat baik sekali, sangat baik, sedang, buruk, buruk sekali gitu. Bisa juga sangat tinggi, cukup tinggi, rendah, rendah sekali, dan lain-lain. Itu mungkin ya kalau skala Likert itu kan umum ya. Jadi memang hampir kebanyakan itu pakai skala Likert. Nah, kalau misalnya
yang Thurston itu jadi, ini saya ada nyari contohnya. Kalau skala Thurston itu tidak diberikan tidak diberikan pernyataan seperti Likert gitu ya. Kalau Thurston itu, jadi kalau Thurston itu misalnya apa ya? Ada diberikan 10 misalnya 10 pernyataan dan siswa memilih dari pernyataan tersebut gitu. Tadi saya udah ada contohnya bilang. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kalau Likert itu misalnya diberikan pernyataan, kemudian siswa memilih setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Thurston itu di sini ada contohnya misalnya tandai yang kalian setujui, misalnya gitu pernyataannya itu. Contoh misalnya pernyataan pertama, pernikahan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebenarnya ini karena keluarnya contohnya itu. Kemudian sesuai untuk 2 orang dewasa yang menyetujui. Seharusnya dilegalkan secara hukum, dapat membahayakan bagi anak-anak. Pasangan sesama jenis merupakan persamaan hukum dengan pasangan lawan jenis. Hal yang mengerikan, ya seperti itu. Nanti mereka memilih dari masing-masing pernyataan itu. Kemudian nanti juga ada skalanya dari masing-masing pernyataan itu. Mungkin kalau secara teknis itu ya perbedaannya. Jadi sebenarnya yang dinilainya sama begitu ya. Nanti juga perhitungannya sama, dihitung nilai rata-ratanya begitu ya. Nilai terbanyaknya ada di skala yang mana begitu. Nah, di mana nanti kalau untuk yang Thurston itu kan siswa memilih pernyataan ya. Di mana setiap pernyataannya itu ada skala penilaiannya begitu ya. Kemudian nanti dilihat kecenderungan sikapnya kemana berdasarkan skala penilaiannya. Mungkin seperti itu sih. Kalau secara teknis ya mungkin untuk contohnya Bapak Ibu bisa lihat lebih banyak lagi di website begitu ya, atau ya googling begitu ya. Ibu bisa lihat lagi apa perbedaan antara Thurston dengan Likert. Karena ada Goodman. Kalau Goodman itu dia lebih simpelnya. Jadi jelas setuju tidak setuju, nggak ada sangat tidak setuju dan lain-lain gitu. Baik tidak baik. Nah itu namanya Goodman. Skala Goodman yang memang untuk saat ini sudah jarang digunakan untuk penyelesaian tugas akhir ataupun di kelas juga ya sudah jarang digunakan untuk Goodman. Memang yang banyak digunakan itu adalah Likert gitu ya. Thurston juga mungkin untuk kemarin saya baca beberapa tesis ya tentang pendidikan IPA itu Thurston itu lumayan banyak digunakan gitu. Untuk S2 ya, kalau S1 kan kebanyakan Likert. Ya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari lagi dan bisa menjadikan referensi untuk instrumen penilaian di topik yang Bapak Ibu pilih jika memang Bapak Ibu memilihnya penerapan pembelajaran di kelas. Mungkin ya kalau untuk yang kelompok kedua sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Tadi tanggapannya juga banyak, Masya Allah ya, dari guru-guru hebat yang ada di sini. Itu sebenarnya beyond expectation ya kelompok 2 itu kan. Jadi melebar bahasannya begitu deh. Jadi lebih lengkap daripada yang diharapkan gitu ya yang kelompok 2. Karena kan temanya itu sebenarnya desain instruksi ya. Pembelajaran itu nggak masalah ya. Bu Is ya. Iya Ibu. Alhamdulillah bisa membahas yang lain dan muncul juga tanggapan-tanggapan yang baik begitu ya dari guru-guru yang sudah lama melanglang buana gitu ya di kelas begitu. Mungkin cukup ya, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi lagi? Insya Allah nanti kita bertemu lagi tanggal 6 ya, 20 ya. Nanti bagaimana teknisnya akan disampaikan kemudian ya. Ini kita udah pada mudik sebagian. Belum, Bu. Mungkin sekolah itu pada masuk tanggal berapa ya sekolah ya? 22. Sekolah 16. 16, Oh, ada Bu. yang 16. Oh, Masya Tanggal Allah. 19. Ada yang masuk tanggal 16.
dan sama dengan yang kerja ya. Atau memang gurunya mungkin masih 16 ya, walaupun siswanya masuk 22. Karena anak-anak saya masuk tanggal 22. Kalau di kita 16 kayaknya. Oh, 16. Kalau swasta mah mungkin 22 Ibu, soalnya gimana sekolah? Nah, iya memang anak saya yang 2 itu 22 masuknya. Yang 1 17. Ya, Saya bisa saya juga buka lagi 22. nih. Tapi kalau negeri mungkin serentak 16 ya. Iya, dari dinas. Ya baik. Ini kan harusnya sih satu pertemuan lagi harusnya selesai ya yang penampilan ini. Tapi kan kemarin karena ada yang pemaparan sekali lagi dari Prof. Hairul dan minggu lalu hanya bisa satu kelompok itu sehingga kita masih menyisakan 5 kelompok gitu. Jadi nanti kita bicarakan lagi teknisnya seperti apa karena kita di 7 pertemuan kedua setelah UTS itu masih punya PR yang analisis jurnal ya. Sehingga waktunya harus kita pertimbangkan ulang. Ya, baik Bapak Ibu, ini kan waktunya sudah molor banyak juga ya. Gak apa-apa ya, nanti 12:30 ada kuliah lagi nggak? Hari ini ada kuliah lagi? Tidak ada Ibu, alhamdulillah. Oke, oh ya untuk kajian kimia, kemarin saya lupa masukin tugas ke LMS ya, kita ada tugas sekali lagi untuk mengganti pertemuan yang kemarin gitu ya. Ya maksudnya Gak supaya apa-apa. tidak molor. Supaya nggak molor-molor gitu nanti kesananya ya, sehingga kita serentak UAS di tanggal yang sama. Gitu ya. Ya Ini baik Bu, Bapak Ibu. yang di LMS itu sulit nyari itu tuh emang ada tombol komennya ya Bu ya. Tadi kemarin tuh saya cari-cari nggak bisa itu. Nah iya ternyata kalau assignment itu tidak ada untuk komen. Kalau komen itu beda lagi. Jadi kalau yang upload file itu tidak bisa komen ya. Untuk komen itu memang harus beda menu lagi. Ya, nggak apa-apa nanti untuk yang tugas ini aja. Nanti beda menu untuk diskusi ya. Baik Bu. Ya baik Bapak Ibu. Sambil ya sudah mendekati Lebaran nih H-4 ya. Lulusnya ke Rabu. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir batin ya dan Prof. CH kalau selama ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak begitu ya. Mudah-mudahan semua disehatkan gitu ya, bisa merayakan hari raya bersama keluarganya masing-masing. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lani untuk Zoom-nya. Wah, Ibu. Tadi udah keburu saya pinjemin ke semester 3 kemarin loh. Jadi Zoom-nya nggak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran Ibu. Ya,